Terkadang yang paling menyakitkan bukanlah apa yang benar-benar terjadi, melainkan apa yang dipercaya orang lain tanpa pernah bertanya. Nama di papan iklan berubah. Wajah yang dulu dieluk-elukan perlahan digantikan oleh yang lain. Saat hidup berubah tanpa peringatan, menerima adalah salah satu cara agar kita tidak hancur bersamanya. Setelah mengantar hasil pulang, Kevin menerima pesan mendesak dari manajernya. Situasinya tidak aman. Para wartawan mulai mencarinya dan jejaknya hampir terendus. Tanpa banyak pilihan, Kevin memutuskan pergi ke satu-satunya tempat yang ia percaya akan memberinya perlindungan. Kevin pergi ke tempat Luna. Kevin menyadari bahwa dunia di luar tak lagi memberi ruang aman. Pintu-pintu tertutup, kamera mengintai, dan langkah harus ditahan. Di ruang tamu, Kevin melihat komentar-komentar rumor itu. Kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Maaf, aku tidak tahu harus kemana lagi. Bagaimana jika ada wartawan yang tahu jika kamu di sini? Tidak akan. Aku pastikan itu. Oh iya, rumor itu tidak benar ya. Memangnya aku bertanya apa? Tapi diam-diam, Luna pun peduli pada Kevin. Luna juga berpikir bagaimana cara agar rumor ini mereda. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu lakukan? Hai, welcome back to podcast Luna, dan selamat datang di ruangan ini. Ruang yang tidak menuntut kamu untuk terlihat kuat, tidak memaksa kamu untuk segera baik-baik saja. Dan hari ini, aku ingin mengajak kamu berbicara tentang masa inkubasi. Masa yang sering kita anggap sebagai kegagalan. Padahal sebenarnya itu adalah fase paling sunyi dari sebuah pertumbuhan. Di mana ada masa di hidup kita di mana semuanya terasa berat, dan jalannya terasa lambat, dan kita mulai mempertanyakan diri sendiri, kenapa aku tertinggal, kenapa hidupku tidak bergerak seperti yang lain, padahal seperti benih di dalam tanah, tidak ada yang melihat prosesnya. Tapi di sanalah akar sedang menguat. Di episode ini, aku akan berbicara tentang masa sulit, tentang rasa tidak terlihat, tentang kebingungan yang diam-diam membentuk kita, tentang pentingnya mengenal diri, dan tentang kesadaran bahwa tidak semua fase hidup menuntut kita untuk berlari. Beberapa fase hanya meminta kita untuk berhenti, mendengar, dan jujur pada diri sendiri. Jika kamu sedang berada di masa itu, kamu tidak sendiri. Mari duduk sebentar, tarik nafas, dan kita mulai ulang. Dan sebelum menutup pembicaraan ini, aku ingin mengingatkan satu hal yang penting. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Tidak semua keheningan adalah kemunduran. Masa inkubasi adalah undangan untuk mengenal diri lebih dalam, dan bukan versi yang ditampilkan ke dunia, tapi versi yang jujur saat tidak ada yang melihat. Kesadaran untuk naik level tidak selalu datang dengan perubahan besar. Kadang ia hadir dalam keputusan kecil, berhenti menyenangkan semua orang, berani berkata jujur pada diri sendiri, dan melepaskan hal-hal yang tidak sejalan dengan pertumbuhan kita. Jadi hari ini kita merasa lelah, bingung, atau seperti berjalan di tempat. Mungkin kamu tidak tersesat.
Mungkin kamu sedang dibentuk dengan buru-buru keluar dari prosesmu. Hormati ritmemu sendiri, karena ketika waktunya tiba, kamu akan melangkah dengan versi diri yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih kuat, tanpa perlu membuktikan apapun. Dan terima kasih sudah hadir di ruangan ini, jaga dirimu, dan sampai bertemu di percakapan berikutnya. Langit yang berwarna biru dan orange dan daun-daun berguguran, angin lembut yang menyapa, matahari senja, adalah kombinasi yang membuat perasaan kita mengagumi betapa dunia sedikit membuat kita merasa tenang. Ini es krim kesukaanmu. Wah, terima kasih. Luna, tahu tidak kenapa air mata warnanya bening? Kenapa memang? Kalau hijau, namanya air mata. Dan perasaan awkward Luna mewarnai obrolan sore itu. Mereka bercanda, menikmati senja kala itu. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby